Indonesia baru aja merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-79. Lantas, apakah kemerdekaan itu dirasakan oleh seluruh warga negara kita? Nyatanya tidak. Selamat datang di Desa Tasinifu, sebuah desa yang terletak di perbatasan dengan negara tetangga, tapi untuk akses air bersih langsung di depan rumah juga sangat minim sekali. Untuk kebutuhan air, warga desa harus jalan kaki ke sungai untuk mengangkut jerigen-jerigen air. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak desa di Indonesia yang belum sepenuhnya merdeka. Yuk, ikut aku bangun fasilitas air bersih untuk Desa Tasinifu. Kali ini aku berangkat ke Desa Tasinifu di NTT bersama dengan tim Solar Chapter, sebuah organisasi non-profit yang fokus membangun pompa air tenaga surya di desa-desa krisis air. Desa Tasinifu adalah desa ke-21 sejauh ini dan sudah disurvei sejak akhir tahun lalu. Dari tahun lalu, tim di lapangan sudah melakukan studi penentuan sumber mata air, bak pompa, dan reservoir atas yang diikuti dengan perjanjian antara desa dengan Solar Chapter. Setiap proyek Solar Chapter merupakan kolaborasi dengan pemerintah desa karena ada keterlibatan dana desa. Selebihnya baru diusahakan lewat donasi atau penggalangan dana. Desa Tasinifu terletak di Pulau Timor, berbatasan langsung dengan Timor Leste sektor barat, sebuah bagian kecil negara tetangga yang masih diapit oleh Indonesia. Saking dekatnya dengan perbatasan, sinyal yang didapat di sini adalah sinyal milik negara tetangga. Itu pun tipis-tipis aja karena masih susah sinyal banget di sini. Tim kami berangkat dari kota Kefah Menanu menggunakan 3 mobil menuju Desa Tasinifu. Dalam perjalanan, kami mampir ke Mako Satgas TNI AD perbatasan antara Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste. Menariknya, batalion yang sedang bertugas berasal dari Sumatera Utara yang dipimpin oleh Letkol Kavaleri Ronald Tampu Bolon. Jadi kami diberi kain ulos dan disambut dengan tarian tortor. Tarian tortor Sinangertu adalah sebuah tarian purba yang berasal dari suku Batak, Sumatera Utara, yang sudah siap beristri, tetapi kebingungan dalam mencari pasangan yang harus menurut perintah. Jujur kami nggak ada yang mengira akan disambut seperti ini. Jadi terima kasih banyak kepada para personil TNI, terutama Mayor Ronald yang sudah menyiapkan semuanya dan mengarahkan pasukannya untuk membantu kami di desa. Hari semakin sore dan kami pun harus bergegas menuju Desa Tasinifu karena dari Mako jalan darat mungkin sekitar 1,5 jam. Tapi jalannya udah bagus karena baru banget dibangun. Bahkan sampai hari ini masih dalam proses pembangunan. Untungnya pembangunan menggunakan dana APBN karena daerah ini termasuk daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Kita rombongan mobil di jalan yang baru banget di aspal. Ini bagus banget aspalnya. Wow. Dan ini benar-benar di perbatasan. Jadi itu udah Timor Leste. Udah dapat sinyal Timor Leste barusan. Jadi di sini roaming guys, padahal masih Indonesia. Sampai di Desa Tasinifu, kami disambut oleh kepala desa, para TNI AD yang sedang bertugas, beserta para tetua adat yang menyambut dengan tutur adat. Hai Tusman mim tahu, datuin bukan ay jalan di Mok Amat Desa si Mok Lasi Palpala. Terima kasih. Terima kasih. Di NTT, umumnya penyambutan tamu dilakukan dengan tutur adat bahasa setempat. Kami makan malam bersama, lalu langsung istirahat. Water for Tasinifu, merdeka! Selamat pagi dari Desa Tasinifu di NTT. Pagi ini kita akan memasang panel surya. Kita baru aja makan, sarapan, dan briefing bareng. Kita udah semangat semuanya, dibantu oleh abang-abang dari TNI juga, karena ini berbatasan langsung dengan Timor Leste. Bahkan sinyal yang kita dapat di sini bukan sinyal XL, Telkomsel lagi, tapi udah sinyal Telemor. Sinyal jaringan Timor Leste, sedekat itu. Kurang lebih sekitar 1-2 kilo ini udah border. Jadi itulah kenapa kita juga dibantu oleh Satgas. Di sini ada 10 orang kurang lebih. Ada beberapa pos mereka di sini. Kemarin kita juga mampir ke Mako, kalian udah lihat videonya tadi. Dan ya hari ini agenda kita adalah memasang panel surya. Bukankah begitu Bapak Yakob? Ya, jadi agenda kita hari ini adalah instalasi panel surya. Awalnya itu mungkin tiang-tiangnya didirikan, kemudian kaca suryanya itu dipasang. Setelah itu mungkin baru penyambungan pipa menggunakan kopler, kemudian juga mungkin membantu warga untuk pengecoran tutup bak reservoir di atas. Nah, ini nantinya akan menjadi lokasi panel surya.
Ini bersebelahan langsung dengan bak reservoir yang dibangun warga kurang lebih sebulan yang lalu. Ini airnya bersih sekali dan ini sudah dikasih dinding bronjong batu-batu. Dan ini sebelah tuh langsung luapan sungai dari Gunung Mutis, gunung tertinggi di NTT. Jadi airnya benar-benar bagus sekali, bersih sekali di sini. Kebetulan lagi lumayan surut aja karena belum hujan. Jadi sungainya lumayan kering dan di tengah itu dikasih cincin tempat nanti pompanya akan masuk. Ini sama persis yang kita lakukan di desa Tafuli dan Boen juga di NTT, kesulitan air bersih juga. Tapi hebatnya warga tuh tahu tempat yang bisa muncul air dari dalam tanah kayak gini. Soalnya di Boen dan Tafuli itu bukan di tepi sungai kayak gini ya. Oke, semangat. Hari ini kita kerjanya untuk pemasangan panel surya dipimpin oleh Mas Davi dari Atuan Energi dari Surabaya. Akan naik pacok. Makmi. Awas bantu, Pak. Rasa. Ya. Masih pijak. Oke, jadi sekarang jam 10. Ini situasinya lagi lumayan hektik. Di sebelah sini kita bisa lihat pemasangan untuk mounting panel surya. Dan ini memerlukan banyak sekali warga karena nanti waktu ngangkat mountingnya ini satu orang tuh megang satu titik tiang kakinya. Dan kalian bisa lihat nih kerangkanya lumayan panjang karena kita bakal pasang sekitar 19 panel. Dan itulah kenapa di belakang situ tadi kalian udah lihat pohonnya harus kita tebang karena shadingnya menghalang panel surya. Jadi cahaya matahari, sinar matahari yang masuk ke panel itu kurang maksimal dengan adanya pohon itu. Selain itu juga menghindari debris, jadi daun-daun itu nggak jatuh ke atas panel supaya areanya benar-benar clear. Tapi dengan begini kita juga tetap menghimbau kepada desa untuk melakukan reboisasi, penanaman ulang pohon-pohon. Jadi ya kita lihat beberapa tahun dari sekarang harusnya sudah hijau kembali. Tapi yang paling penting adalah area panel ini harus clear dari debris. Dan sebelah sini kita bisa lihat masih ada pemasangan bronjong dibantu oleh para pemuda dan TNI langsung dari warga desa. Bronjong ini sebagai penahan utama sumur, bak reservoir, dan selain itu juga filtrasi alami ya. Jadi air itu melewati batu-batu ini akan bersih gitu. Dan ini di belakang ada ekstra juga untuk meratakan tanah karena ini kan kemarin waktu bangun bronjongnya itu lumayan tinggi, jadi akan diratakan. Dan ya hari ini kerjaannya lumayan, kita kumpulkan lumayan banyak warga desa juga supaya rasa kepemilikan itu ada. Mereka yang bangun semua ini fasilitas untuk mereka. Kita lagi ada di ujung perbatasan di Pulau Timur, ini berbatasan langsung dengan sektor barat Timor Leste. Sangat terharu sih melihat antusiasme warga membangun infrastruktur untuk akses air bersih mereka sendiri. Baru aja lunch break, udah makan siang barusan. Dan ini benar-benar on track, very nice. Kayaknya kita bakal selesai pasang panel. Dan inilah kenapa di NTT itu cocok banget untuk dipasang panel surya karena benar-benar panas banget. Begitu panel berdiri, pasti orang-orang tuh langsung duduk di bawah karena benar-benar panas banget. Kalau nggak, panasnya tuh kayak nyengat gitu loh. Dan ini udah lagi proses cor kaki-kakinya. Kenapa cornya di akhir? Karena titik berat struktur ini tuh ada di panelnya yang paling berat. Jadi begitu udah pakem semuanya, udah level, baru dicor. Kita ada 2 set, total ada 19 panel. Ini yang pertama udah dicor, yang kedua masih dalam proses leveling. Ini lumayan makan waktu karena ya harus benar-benar level. Ini juga arah panelnya nggak sembarangan. Oh, panel menghadap utara ya? Sudut pandangnya utara, dari sini barat itu timur. Kenapa harus menghadap utara? Biar selalu kena mataharinya toh. Karena Ya, lewatnya berarti dari timur, ke barat. dari timur terus ke barat, jadi naik terus.
Selamat pagi, kita masuk ke day 2. Hari ini target kita adalah pemasangan pompa air dan penguncian pipa sampai bak reservoir di atas. Tapi sebelum itu, aku mau tunjukin sesuatu yang sangat menarik ya. Di sini ada lapangan luas. Kalau lurus ke arah pohon itu, ada jalan turun untuk menuju ke rumah kepala desa tempat kita makan. Di sebelah sana ada kapela, gereja kecil Katolik. Dan ini yang menarik guys. Ini adalah sebuah SD peninggalan Portugis. Usianya sudah lebih dari 100 tahun. Wih, gol! Ini ada anak-anak yang bentar lagi akan latihan gerak jalan untuk 17-an. Nah, kenapa SD ini sangat menarik? Karena dibangun oleh Portugis. Dulu Portugis lah yang menguasai daerah ini. Itulah kenapa kita berbatasan langsung dengan sektor barat Timor Leste. Jadi Portugis pertama kali masuk ke tanah Timor itu bukan di daerah Dili, bukan Timor Leste yang sekarang, tapi di Oekusi. Itu adalah bagian dari Timor Leste sektor barat. Makanya kepecah jadi dua, bukan satu kesatuan sebenarnya Timor Leste. Dan ada satu pulau lagi di atasnya. Tapi di sini masih ada SD yang masih berdiri sampai hari ini guys. Dan sekarang sudah menjadi milik Indonesia ya. Sekolah Dasar Katolik Aplau, tahun berdiri 1918. Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU, Timor Tengah Utara. Di Pulau Timor, ini gedungnya. Ini bekas Portugis. Wow. Kita lihat kelasnya. Oh, ini ruang guru. Minggir dong, minggir dong. Beginilah situasi di Desa Tasinifu. Sangat mengharukan ya. Kita udah merdeka 79 tahun, tapi di sini untuk air itu masih susah. Bahkan listrik itu baru masuk tahun 2016. Aspal itu juga baru banget di aspal. Ini baru sekitar 1-2 tahun, makanya aspalnya masih baru. Dan di kiri kanan jalan itu masih dalam proses pengecoran. Tapi untungnya karena pakai APBN, jadi aspalnya bagus banget. Jalannya lebar, coran semennya juga rapih. Cuman masalahnya fasilitas infrastruktur mengangkut air itu nggak ada ke desa. Karena ini desanya menurun, posisinya kayak di bukit gitu. Jadi ya semua warga desa harus turun ke sungai untuk ngangkut air setiap hari pakai jerigen. Sekarang kita lagi bikin pelindung untuk kabel ya, untuk panel yang terdiri dari 19 keping atau 19 lebar, yang mana nantinya kita gunakan untuk sumber energi dari pompa yang akan kita gunakan. Nah, seluruh kabel itu akan menyatunya di sini. Ini controller. Oke, untuk jenis pompa yang kita pasang hari ini di submersible. Ini totalnya ada di sekitar 19 lembar kalikan 550. Ini sangat bisa membantu warga dengan estimasi debit per jamnya itu sampai 8.000 liter. Satu desa harusnya tercukupi. Seperti itu. Saat ini kita pasang pompa di elevasi sekitar 135 ya. Namun kita ukur untuk tipe pompanya itu sudah maksimum di 160. Jadi saya rasa sudah mencukupi sekali. Aku pengen kasih lihat pipanya. Ini untuk yang di elevasi bawah, dari bak reservoir bawah dan pompa kita pakai pipa yang PN16. Ini ketebalannya lumayan tebal. Dan ini adalah sambungan pertama nih. Jadi ini 100 meter pertama, sudah dipasang Kepler juga. Ini sambungan dan ini akan muter nyusurin sungai sebelum naik belok ke atas desa sepanjang 1,3 kilo, lumayan jauh. Sekarang kita lagi pemasangan Kepler pada pompa distribusi buat naik ke atas bak reservoir. Seperti yang kalian bisa lihat, desanya tuh konturnya lumayan naik ya. Ini jalannya yang baru banget dibangun, akan naik terus sampai ke atas sana. Dan inilah yang menjadi tantangan di Desa Tasinifu ini karena sungai itu ada di bawah, sedangkan nggak ada akses sama sekali untuk air bisa naik. Nah, kita bisa lihat juga di sini pembangunan jalan terus dilakukan. Ini juga kalau kalian bisa lihat antara parit itu masih belum dipasang jembatan buat motor atau mobil lewat.
Jadi masih bener-bener baru banget. Dan aku mau kasih lihat contoh dari sampel distribusi pipa yang kita buat di sini. Kita coba turun. Jadi di sini ada 2 jenis pipa. Ini yang besar yang barusan kita lagi sambungkan dari bak pompa di bawah. Ini mengangkut air sampai ke titik tertinggi desa. Di sana nanti ada bak penampungan. Jadi ini akan memompa air non-stop selama ada matahari menggunakan pompa tenaga surya. Ditampung di bak penampungan di atas dan dari situ dialirkan ke desa menggunakan gravitasi dengan pipa yang kecil ini. Ini dari pipa distribusi tadi kita bisa lihat antusiasmenya warga. Setiap warga sudah pasang keran sendiri, jadi ada sambungan pipa, nyambung ke pipa lain, tapi ada T-nya, ini nyambung ke keran masing-masing. Hampir setiap rumah, almost every house dapat keran sendiri, jadi nanti bisa disambung selang. Untuk sementara ini sudah sangat oke ya, karena warga nggak perlu lagi turun ke sungai. Mungkin kalau yang di bawah masih agak dekat, tapi kalau yang di atas itu kan lumayan jauh ya untuk turun ke sungai, nentengin jerigen. Sekarang udah enak banget karena udah ada keran di sini, bisa langsung dibuka kerannya dan langsung diambil airnya. Bapak tinggal di sini kok? Iya. Biasa ambil air berapa kali sehari turun ke sungai? Oh, pokoknya pagi sore begitu. Sekali turun tuh ngangkut jerigen berapa jerigen? Itu ada kayaknya sampai sana bawa banyak memang langsung kita ini angkat satu, dua, ketiga, kalau datang pulang lagi begitu. Kalau butuh lagi turun lagi, Ya, ambil lagi begitu terus itu, ya? Ya. Bagaimana harapan Bapak setelah ada pipa ini toh? Ya. Sudah lebih dekat dengan rumah? Ya. Bisa ada keran di dekat rumah? Ya, itu sudah. Tidak itu perlu kami turun juga, lagi ke sungai ya? Itu. Dan kami juga minta terima kasih karena sudah bantuan begini, kami juga rasa puas juga. Jalan juga sudah bagus ya Bapak Ya. ya? Jalan sudah bagus sekali. Ya. Tinggal air saja toh yang masih belum ya? Iya, airnya masih. Ya, semoga bisa membantu lah Bapak ya. Iya. Wih, mantap. Siang. Siang. Siang Adek. Setelah 13 roll, masing-masing roll itu sekitar 100 meter panjangnya. Jadi ini sudah di kilometer 1,3 dan disinilah terletak bak reservoir penampungan air di atas desa. Jadi dari sini nanti air akan didistribusikan secara gravitasi aja lewat pipa yang kecil tadi dan ada percabangannya. Jadi satu ke kiri jalan, satu lagi ke kanan jalan. Nah, bak penampungan ini adalah tanggungan dari desa, jadi kita nggak bantu sepenuhnya dari kita juga atau dari sponsor, tapi dari dana desa juga ikut digunakan untuk proyek ini ya. Jadi kita sharing, ini bak reservoirnya lagi OTW dicor, warga sedang menunggu. Dan di sini ada rumah tradisional khas NTT nih, mirip-mirip Lopo. Mari kita masuk versi mininya dari Wairebo. Oke. Permisi Mama. Wih. Lagi masak apa ini? Masak nasi, Pak. Masak nasi ya? Ya. Lumbung ya? Ya. Maksud mau kasih naik jagung atau apa di atas. Tapi di sini bisa tidur juga kok, Mang? Bisa. Oh, bisa Seandainya juga. kalau dingin begitu bisa tidur di dapur. Ini jagung asli toh? Ya asli, Pak. Memang disimpan. Ya. Tapi kalau kena asap begitu tidak rusak kan? Tidak rusak. Nanti sebentar kita bisa tumbuh jadi jagung bose begitu. Oh, jagung Ya. bose. Ya. Oh iya. Mari saya keluar dulu, Mama. Ini harus merunduk. Oke, hari ini sudah selesai instalasi wiring, panel sama pompa juga sudah siap. Sebenarnya tadi mau trial running, cuma karena matahari sudah turun jadi kita tidak sempat untuk trial, jadi kita akan lanjutkan besok. Oh ya, untuk kapasitas panel di 10.450 kW. Ini warga sedang melepas kerangka waktu tadi kita pasang pompa untuk manjat-manjat, sekarang udah dilepas karena sudah selesai. Pas di sini kita ada komandan nih yang lagi melihat semuanya. Komandan, selamat sore. Selamat sore. Komandan ini yang mendaftar desa ini yang kekurangan air Saya mendaftar. kepada Solar Chapter. Itu awalnya gimana, Komandan? Jadi awalnya kita kan di sini sebagai Satgas pengamanan perbatasan. Selain menjaga perbatasan, kita juga mendengarkan keluhan warga. Salah satunya adalah di tempat kami bertugas di sini ada pos Pamtas Aplal namanya. Itu ada di lokasi di Desa Tasinifu. Kemudian kendala memang di sini susah air, sehingga dari warga
selama ini ngambil air di sungai, harus jalan jauh. Termasuk anggota kami sendiri, anggota Pos Pamtas juga mandi di sungai. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, saya kebetulan melihat media sosial ada Solar Chapter. Dan waktu itu juga lagi proses untuk mencari desa yang akan dijadikan target tahun 2024. Yes, terima kasih Bang Ronald. Sama-sama. Berkat Bang Ronald, di sini kita pasang pompa air, mantap. Amin, amin. Puji Tuhan bisa realisasi sampai dengan hari ini. Oke, kalau untuk tugas dari Satgas TNI di sini sendiri, karena perbatasan dengan Timor Leste, apa saja tugas-tugasnya? Tugas utama kami adalah menjaga batas negara. Sesuai dengan tugas pokok kami, yaitu jangan sampai ada batas negara yang bisa tergeser ataupun hilang, ditandai dengan pilar-pilar batas negara yang harus kami patroli setiap minggunya. Dan itu akan kita laporkan ke tingkat atas. Jadi intinya adalah menjaga batas negara antara Indonesia dan Timor Leste. Tapi saya lihat TNI di sini juga sangat berbaur dengan warga ya. Betul sekali. Kalau kita di sini walaupun dari Sumatera, nah, ini kita harus menyesuaikan adat istiadat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya sampaikan ke anggota, kita menyesuaikan budaya dan adat istiadat setempat. Dan kita sudah 11 bulan penugasan, sehingga sangat dekat sekali dengan warga. Iya, ini para TNI juga sirip inang setiap di rumah kepala desa. Sirip inang sudah biasa ya. Kita menyesuaikan dengan tradisi di sini. Kalau makan sirip inang, kita harus menyesuaikan sama sirip inang. Mantap, terima kasih banyak Sama-sama. Komandan. Sukses. Lanjut. Makasih. Sekarang hampir jam 6 sore dan aku belum sempat nunjukin ini dari kemarin. Jadi kita mandi di kali. Mantap. Ini bersama warga desa juga, ada yang lagi mandi di belakang. Dan ini ada spot hidden gem karena di bawah jembatan, jadi tidak bisa dilihat dari atas. Jadi tempat kita mandi tuh di bawah kolong jembatan itu. Ini langsung dapat view Gunung Mutis. Puncaknya kelihatan dari sini dan ini pas sunset. Ini sunset. Ini sunset. Warga lokal lagi nyuci. Wih. Tapi beneran. Warga ambil air untuk apapun semua dari sini ya, untuk mandi, untuk sikat gigi, untuk cuci baju, semua dari sini. Kita udah mandi semuanya dan kita sekarang lagi ada di pos OL Binose. Ini adalah salah satu pos markas Satgas TNI yang ada di perbatasan. Kita barusan coba, kalau yang ini namanya apa Bang? App lokal. Wih, ini enak banget sih. Jadi kayak apa ya? Kayak susu gitu ya. Oatmeal. Iya, kayak energen. Terus ini kita udah disediain nasi tentara nih. Beuh, ini ada rasa-rasanya. Kalau ini nasi ulam daging, ini nasi sama daging sapi. Oke, mari kita coba. Ini adalah nasi ayam pandan Bagaskoro. Wow. Oh ya? Ada telur. Wih. Enak kan? Mantap bro. Enak banget kan? Mantap Bang. Mantap. Enak. Bang, enak banget Bang. Gimana makanan TNI? Wah, mantap banget. Punya aku ada telur, ada daging. Pokoknya mantap banget. Gimana nasi TNI? Enak banget. Nasi TNI. Enak banget. Gimana Rangga? Nasi mantap. TNI. Enak banget ini. Nasi daging saus tiram. Beuh. Gila. Yang ini nasi ayam taliwang. Beuh. Mantap. Gimana Enzo? Mas Enzo? Mantap. Habis dari pos OL Binose, kami balik ke desa dan syukur banget jalannya udah bagus sekali di sini. Ternyata ketika malam hari lebih kelihatan bagian Timur Leste karena lampu-lampu di seberang sana pada nyala. Kalau siang hari, rumah-rumah di sana tuh kecil banget jadi nggak terlalu kelihatan apa-apa. Soalnya masih banyak hutan. Balik ke desa, kami briefing untuk persiapan besok, lalu langsung istirahat. Segitu dulu untuk video kali ini. Ditunggu episode selanjutnya yang nggak kalah menarik. Semoga kalian suka episode ini ya. Thank you guys for watching. Bye-bye.